tanggal 16 Januari 2026. Sekarang udah jam 3 sore, jam 3 menuju pagi. Hari ini aing dapat hal pengalaman yang agak kurang enak, tapi sebenarnya itu jadi ilmu bagi aing. Aing bangun tidur siang hari dengan masih mikirin gimana caranya lunasin tagihan internet. Terus setelah itu aing beres-beres rumah segala macam, diam di kamar mulai jam 4 sore. Aing mencoba peruntungan dari game Albion lagi, terus setelah itu main sampai jam 11. Selama buka on di game Albion, aing cuma main dua mode lah, dua game. Dalam satu game itu aing cuma main 2 grup dungeon namanya. Yang pertama aing dituntut untuk ganti gear set di gamenya karena aing belum bisa menguasai. Akhirnya aing dimaki-maki. Wah, kacau dah pokoknya. Tuh leadernya aing, entah di barang aing tuh namanya Joko Smilch. Aing gimana nulisnya, gimana ya, ngejanya susah. Aing manggilnya Bang Joko. Dia benar ngajarin aing, tapi aing suka berisiknya itu loh. Aing mah nggak peduli dia di real life sebenarnya. Aing orangnya sensian, aing orangnya baperan benar. Tidak bisa dipungkiri aing, karena dia berisik banget gitu, berisik. Pokoknya ada yang salah dikit dimaki, ada yang salah dikit dimaki. Satu grupnya dia sendiri ada 6 orang kan. Ya, kayaknya untuk umuran junior senior makanya di real life aing lebih senior lah mungkin ya, tapi kayaknya aing lebih senior deh. Ngapain dia umur udah kepala 3 masih ngurusin yang gituan. Capek-capek nyari silver di game Albion, uangnya juga kecil, dia juga belum nikah kan. Karena di grup kita waktu tadi ada yang si playernya ada yang sambil ngurus anak gitu. Selama 1 jam main, aduh ini orang gak usah dilawan lah. Tapi aing di sana sempat ngegoblokin dia juga sekali, saking keselnya berisik gitu. Main game aja udah kayak gitu, apalagi di dunia nyata, men. Biarin aja lah, namanya juga di game, it's just a game. Dasar culun, aing culun. Kenapa aing masih pikirin sampai sekarang gitu. Terus aing dari situ cepat main lagi dengan kelompok berikut, dengan grup yang lain. Alhamdulillah ada lumayan lah gitu, dapat silver di sananya, meskipun untuk tukar ke uang tetap kecil banget ya, mungkin setara beli 1 liter Coca-Cola, receh.
selama 7 jam beres main, aing mikir kayaknya aing gak perlu dilanjutin deh main ini. Aing dejavu game ini sama kayak Warbone gitu, dengan apa ya, dengan hal yang lebih kompleks, terutama soal gear. Warbone juga sebenarnya soal gear rumit juga, tapi Abion pusing. Aduh, menurut aing kenapa ya main game gitu doang, kan yang penting kuat gitu, kuat ya bisa ngelawan musuh aja gitu, tapi ini kenapa diperumit dengan hal-hal gear bla 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 gitu, tidak impactful juga untuk dapat item dari chestnya apa gitu, value nya seberapa gitu, enggak ngaruh, dari itu mah random. Kalau udah tahu random, ngapain hal kayak gitu aja lo persulit gitu. Itu yang ada di pikiran aing. Silver dapatnya nggak seberapa, tapi ada aja ketemu orang kayak gini gitu. Lo miskin iya, lo fuck up di kehidupan iya, gua nggak tahu lo dari life kayak gimana gitu. Dan di game tuh banyak yang kayak gitu, banyak yang so abang-abangan, so raja gitu ya. It's a game. Dia di dunia nyata gagal, mungkin di dunia game dia ada ingin terlihat kuatnya gitu. It's fine, gak masalah. Yang jadi masalah adalah aing main selama berhari-hari dengan game yang sama, aing tetap masih belum bisa memenuhi untuk melunasi utang aing. Keburu capek duluan jadinya, dapat uang kagak gitu. Kan sebel jadinya gitu. Aing jadi bingung, kayaknya di dunia, di game manapun sekarang sulit gitu yang bisa benar-benar menguntungkan. Susah banget. Ketahu deh, mungkin yang lihat video ini entah tahun berapa, mungkin udah ada yang bisa ngasih tahu ini game yang ini nih menguntungkan nih, udahlah nggak usah kerja kantoran, nggak usah kerja capek-capek ketemu orang gitu. Jam 11 beres, aing dari tadi makan juga nih, aing sebel sebenarnya. Pas tadi siang harusnya itu sarapan, aing mau makan, ada berapa piring kan itu di tempat makan, aing lihat ada ikan pindang, enak gitu sebenarnya, tapi karena ada kena jengkol, aduh aing gimana nih, jadi harus aing pilihin banget, harus bener-bener gak kena sama sekali. Dan aing juga nggak tahu kan, mungkin sebelum ditaruh ke tempat makan itu udah sempat kena itu si pinangnya gitu, kena jengkol. Tapi selama tadi aing beres makan, hahaha, nggak bau, tapi nggak tahu kalau ke orang lain. Tapi aing dari tadi pas makan sama nasi nggak ngerasain ada aroma jengkol gitu, untungnya. Aing benci banget sama jengkol, sumpah. Masih ada aja orang makan jengkol, dan yang makan bilangnya enak. Aing cerita dikit. 2015, dan ini
Aing juga nggak tahu sebenarnya. 2015 Aing ikut UKM fotografi. Nah waktu itu tuh ospeknya ada ospek kita ke mana waktu itu, daerah Purwakarta apa Bogor lupa, pokoknya belah sana lah gitu, belah sana Bandung, jauh dari Bandung lah. Nah terus kita ada di suatu villa gitu, tidur di bilik lah gitu, kita semua tidur di bilik. Nah malamnya biasa tuh pos to pos kan, keliling-keliling ke pos senior. Terus dari situ ternyata kita setiap ada di satu pos terakhir kita tutup mata bareng-bareng. Waktu itu grup ada 10 orang segituan lah. Kita tutup mata, tangan disuruh gini, nih makan ya, permen sugus, langsung aja masukin ke mulut, makan. Kotak bentuknya, kalau kena tangan tuh pasti makan. Kunyah, kata seniornya, kunyah. Anjing, pahitnya kayaknya aing familiar banget. Terus ada senior nyeletuk, akan sih itu jengkol. Wah anjing, banget bener. Aing trauma setelah itu, dan udah tuh beres pos to pos segala macam, tidur, bangun ada teman aing namanya si Bawang, ngobrol lah kita. Terus dia bilang, anjing mana ulah deket-deket bau jengkol. Hadi juga kan makan jengkol, anjing kan semua dikerjain, mana oke bau jengkol anjing. Udah tau dari situ, udah gosok gigi, udah mandi, tetap bau jengkol gitu. Anjing, sikat gigi aing kena jengkol, mulut aing bau jengkol anjing. Pulang aing tuh terus keinget pulang kita rombongan naik sampai pokoknya turun ke rumah masing-masing lah gitu, intinya mah gitulah. Udah pulang aing tuh keingetan dulu sepupu aing pernah bilang, Rul, jengkol mah baunya bisa dihilangin, kamu makan kecap. Makanlah, belilah kecap ke warung yang plastik, yang plastik. Dulu belum ada saset bango yang yang gitu, jadi kayak bumbu Indomie gitu bentuknya. Makan, beli 3 waktu itu, beli 3, makan, udah tuh hilang, baunya hilang. Terus gua ini kan apa, tes gitu ke temen. Waktu itu aing langsung aing ke rumah temen dulu, nggak langsung pulang karena capek. Aing tidur dulu di sana. Teman aing bilang, udah nggak bau, aman. Bener ya, tong bohong, asli 3 orang ada di situ, aing hahin semua. Dan ada situ ya. Benar, udah setelah itu pulang ke rumah. Waktu itu kita pulangnya sore kalau nggak salah. Nah aing pulang malam, kencing lah di rumah. Ini kata aing baunya nggak beres. Ditanyain kan sama orang tua, kamu makan jengkol? Iya, dikerjain sama senior kampus gitu. Udah tuh berapa hari bau aja terus WC. Berapa hari setelah itu, ketika ada si UKM itu ngadain kumpul sama yang anggota baru, ternyata anggota baru banyak yang keluar.
Karena aing bingung gitu, kenapa pada keluar nggak ada penjelasan apapun. Anak-anak keluar males banyak banget. Teman-teman aing banyak banget, hampir semuanya kayaknya. Cuma nyisa berapa orang gitu cewek, beda jurusan, mereka yang masih stay di sana gak nyampe 10 kayaknya. Tapi asa awalnya yang anggota barunya yang ikut tuh ada lebih dari itu gitu, 4 kalinya mungkin, banyak banget. Tapi akhirnya pada cabut gitu. Udahlah, akhirnya si UKM itu kayaknya nggak tahu deh sampai sekarang masih ada regenerasi atau enggak. Dan itu jadi pengalaman aing terakhir makan jengkol. Aing gak inget muka orang yang ngasihnya siapa, karena di gugus itu bener-bener kita semua disuruh tutup mata, nggak boleh buka sampai kita keluar dari pos. Kalau aja aing tahu orang-orangnya, aing cirian di jalan. Gak tau kenapa ya aing benci banget sama bau jengkol. Mungkin karena dari kecil aing didatengin sama saudara, makan jengkol, bau jengkol gitu-gitulah sama sepupu tuh. Terus sepupu nyamperin aing gitu, awas tas si eta jejin namanya teh. Yang ngomong, sepupu yang ngomong ke aing ini namanya Rai waktu itu kalau gak salah. Awas tuh jejin suka makan jengkol, bau. Dianya masih di Sumedang, nanti kalau pulang pasti bau jengkol sama ibunya. Benar, berapa hari kemudian dia nyamperin, ngejar hahaha gitu. Bau jengkol kayak nggak enak. Udah itu ibunya juga sempat usus buntu gara-gara makan semur jengkol mulu. Jadi yang tadi yang pertama, terus yang kedua Ua aing ya, ibunya dari sepupu aing itu usus buntu. Sambal iya, makan semur jengkol iya. Dan aing tahu info ini dari ibu aing sendiri gitu. Aing kan nanya itu wampong, kenapa ada di rumah sakit? Iya, makan jengkol wae. Kata aing teh, aneh banget. Dari selama bertahun-tahun itu ya aing nggak suka sama jengkol gitu, benci banget. Dan terus di rumah yang sebelumnya ya, kita lah satu keluarga, kita waktu itu tinggal masih di Tanjung Sari gitu tuh. Kalau nggak kita sih sebenarnya, orang tua kalau udah kedatangan tamu, entah teman-temannya atau saudaranya, kalau botram selalu makan jengkol, kencing di WC tuh ada 2. WC yang kamar orang tua tuh aman banget, WC yang di dapur justru yang dikencingin orang-orang makan jengkol gitu. Dan aing selalu kena getahnya. Aing mau mandi, anjing bau jengkol bisa seminggu bahkan. Itu gara-gara satu kejadian botram itu bisa sampai 3-7 hari, lama lah pokoknya. Aing tuh kalau udah ada bau jengkol di WC tuh baunya kesel aja. Apalagi yang makan juga nggak ada kesadaran diri gitu, nggak beli Wipol. Aing kesel banget. Tapi aing nggak ngapain aing mukul orang. Kalau aing waktu umur SD SMP aing temperamen parah. Ada yang gak beres sedikit tonjok,
Sekarang udah udahlah gitu, biarin lah gitu. Udah capek ya, mungkin udah kena capek, jadi udah nggak gitu-gitu lagi lah. Dua keresahan berarti yang ada, yang aing alami di hari ini. Aing nggak tahu apa yang harus aing lakukan untuk melunasi tagihan internet. Mungkin aing akan pinjol, mungkin entah hari ini atau besok. Aing mau pinjol entah di Shopee, dimanapun aja yang prosesnya cepat, langsung bisa pinjam gitu. Karena nggak ada jalan lain, aing nggak enak kalau minjam ke teman. Orang tua juga udah kayaknya males bahasnya gitu. Waktu itu sempat nanyain, Ruli tagihan internet kapan? Nanti Sabtu tanggal 17. Saya cuma bilang gitu doang, terus gak nanya lagi. Setelah itu diem aja. Tawa juga bingung. Aing ada kebingungan kenapa ya di video yang aing ngasih judul review buku Broken String, kok yang nonton sampai 28 orang gitu. Itu kan judul cuma clickbait doang. Memang ada penjelasan tentang Broken String, tapi kayaknya lebih baik lihat reviewer yang lain deh. Kadang kalau udah pusing kayak gini, aing nggak tahu gimana cara aing lanjutin hidup. Waktu aing hidup kayaknya tinggal 6 bulan lagi. Aing kepala 3 kalau masih kayak gini keterlaluan. Aing udah nazar sama diri aing udah janji sama diri aing kalau umur 30 aing masih kayak gini. Entah itu pilihannya antara kematian menjemput aing atau aing yang mendatangi kematian itu sendiri. Aing gak peduli mau ditempatin di akhirat mana, surga, neraka, gak peduli aing. Bahkan aing bingung di mana keberadaan Tuhan selama ini. Aing sholat juga jadi malas-malasan sekarang. Dulu aing pernah ngomong di satu video sama temen aing yang sebenarnya gak penting-penting banget. Aing ngomong kayak gini, aing hidup harus positif. Ya benar,
sampai sekarang aing masih ada kepikiran untuk positif gitu akan berbagai keadaan, tapi berat berat men. Berat men, apalagi kalau usahanya sendiri. Maaf ini mah, video ini mah gak ada lucu-lucunya. Dari awal aing bikin video kayak gini, aing mah tidak ada berniat ngelucu sama sekali. Aing mah hanya ingin biasa aja. Aing tidak ada kepentingan untuk menghibur orang. Aing tidak ada kepentingan untuk menghibur diri aing sendiri bahkan. Aing cuma pengen orang tahu aja. Mau ketawa silahkan, mau sedih silahkan. Orang tahu, aing tahu. Banyak hal yang aing gak bisa ceritakan di depan orang. Tapi kenapa ya aing bisa cerita kayak gini di video? Dan kenapa aing dia bikin video selalu jam-jam segini? Harusnya jam segini aing udah tidur, tapi jam segini aing malah masih bangun bikin video. Bukannya sholat. Aing cuma berharap di umur aing 30 hidup aing udah berubah. Hidup aing udah berubah, nggak kayak gini lagi. Aing akan menempuh jalur yang sangat ekstrim. Ini mungkin salah satunya. Aing bikin video-video kayak gini adalah jalur paling ekstrim. Aing nggak tahu apa efeknya, tapi aing cuma nggak mau hidup gini-gini aja. Dan aing sebisa mungkin untuk tidak menjadi game farmer lagi. Capek. Kata orang kan enak ya main game doang dapat uang gitu. Gak ada enak men. Nyari uang dari game mah ya sama aja kayak kantoran. Kerjaan apapun juga kan pasti ada resikonya ya, terutama judi online tuh udah pasti game yang paling merugikan. Jangan pernah ditiru oleh siapapun. Mudah-mudahan dari hari ini sudah ada titik terang, sudah ada solusi dari semua permasalahan-permasalahan aing ini.